Om Swastiastu, salam harmoni. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilo Putu Ayu Eka Sri Paramita dengan NIM 1911031219 dari kelas D semester 4. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai kongruensi segitiga. Berikut video pembelajarannya. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kongruensi segitiga. Nah, sebelum kita mempelajari kongruensi segitiga, kita harus mengetahui apa itu kongruensi. Nah, kongruensi itu berasal dari kata kongruen yang dilambangkan seperti ini, yang artinya itu sama dan sebangun. Di mana kongruen artinya sama dan sebangun. Dua segitiga dapat dikatakan kongruen apabila segitiga-segitiga memiliki bentuk dan ukuran yang sama dan sebangun. Di mana artinya setiap segitiga-segitiga tersebut harus memiliki ukuran dan bentuk yang sama persis sehingga bisa dikatakan sebagai sama dan sebangun. Jadi, bangun yang sebangun tidak semua kongruen, tetapi bangun yang kongruen pasti sebangun. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat kongruensi segitiga. Dua segitiga dikatakan kongruen apabila memenuhi dua syarat ini. Yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, di mana kedua sisi segitiga itu harus memiliki sisi yang sama panjang. Yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, di mana kedua segitiga tersebut harus memiliki sudut-sudut yang sama besar. Dua segitiga yang kongruen itu harus memenuhi kedua sifat ini sehingga dapat disebut sebagai kongruensi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat dua segitiga yang kongruen. Syarat dua segitiga yang kongruen ini terdapat tiga, yaitu yang pertama SSS atau sisi-sisi-sisi, yang dimana ketiga sisi segitiga yang bersesuaian itu memiliki panjang yang sama, dimana sudah terdapat dua segitiga, yaitu segitiga yang pertama yaitu ada segitiga ABC, yang kedua ada segitiga DEF. Segitiga ABC sama dengan segitiga DEF. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan sisi-sisinya yang semua sama panjang, yaitu yang pertama sisi AB. Sisi AB itu sama dengan sisi DE. Yang kedua sisi BC. Sisi BC sama dengan sisi EF. Yang ketiga sisi CA sama dengan sisi FD. Jadi semua sisi atau ketiga sisinya itu memiliki sama panjang, sehingga dapat dikatakan bahwa segitiga ABC sama dengan segitiga DEF yang dapat dibuktikan berdasarkan syarat sisi-sisi-sisi. Nah, dilanjutkan untuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu ada SSD, yang artinya sisi sudut sisi, di mana kedua sisi segitiga itu memiliki ukuran yang sama panjang dan sudut yang dibentuk dari sisi-sisi memiliki ukuran yang sama besar. Di sini sudah terdapat dua segitiga, yaitu yang pertama segitiga ABC dengan segitiga DEF, di mana segitiga ABC dengan segitiga DEF dikatakan kongruen. Dapat dilihat berdasarkan yaitu yang pertama sisi AB. Sisi AB sama dengan sisi DE. Mengapa? Karena sudah tertera dan diketahui dengan lambang yang sama. Yang kedua yaitu ada sisi AC dengan sisi DE. Itu juga sudah tertera dengan lambang yang sama. Dan yang terakhir yaitu sudut. Sudut CAB itu sama dengan sudut FDE karena juga sudah memiliki lambang yang sama. Jadi segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF karena sudah memenuhi syarat, yaitu sisi sudut sisi.
Nah, untuk syarat yang ketiga yaitu ada SDSSD, ya artinya sudut sisi sudut, di mana kedua sudut segitiga itu memiliki ukuran yang sama besar, serta sisi yang membentuk titik sudut itu memiliki ukuran yang sama panjang, di mana dapat dikatakan ini sudah terdapat dua segitiga ABC dan segitiga DEF. Segitiga ABC dan segitiga DEF itu dikatakan kongruen, di mana yaitu yang pertama terdapat sisinya AB, sisi AB itu sama dengan sisi DE. Yang kedua yaitu sudut BCA. Sudut BCA itu sama dengan sudut EFD karena juga terlihat pada lambangnya yang sama. Itu yang ketiga ada sudut ABC dengan sudut DEF itu sama, juga dapat dilihat dari lambangnya yang sama. Jadi segitiga ABC dengan segitiga DEF itu dikatakan kongruen karena memenuhi syarat yaitu sudut, sisi, dan sudut. Nah, itu tadi 3 syarat dari dua segitiga yang kongruen. Berikut terdapat contoh soalnya, yaitu di sini sudah ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dengan segitiga CDE. Soalnya itu buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE. Jadi cara menjawabnya itu kita harus menulis apa yang sudah diketahui terlebih dahulu. Misalnya sisinya. Pada segitiga ABC, sisi yang sama yaitu ada sisi BC sama dengan sisi CE. Dimana pada segitiga ABC yaitu sisi BC sama dengan sisi CE karena memiliki nama yang sama dan sudah diketahui. Yang kedua, kita membuktikan misalnya sudutnya. Pada segitiga ABC, sudut yang terbentuk yaitu sudut ACB. Pada segitiga CDE, sudut yang terbentuk yaitu sudut D, C, dan E. Di mana sudut ACB dengan sudut DCE itu dapat dikatakan bertolak belakang. Untuk pembuktian yang ketiga yaitu pada mencari sudutnya lagi, yaitu pada segitiga ABC sudutnya yang terbentuk yaitu ada sudut A, B, dan C sama dengan pada segitiga C DE itu ada sudut C E D, yang dimana sudut ABC itu sama dengan sudut CED. Hal ini dapat dikatakan sebagai berseberangan. Mohon maaf. Berseberangan. Sehingga dari jawaban ini dapat dibuktikan bahwa segitiga ABC dengan segitiga CDE itu terbukti kongruen. Setelah itu kita akan menentukan jenis syarat yang telah terbentuk, yaitu kita lihat dari jawaban yang sudah kita temukan, yaitu ini ada sisi, selanjutnya ada sudut, lalu ada sudut. Jadi sudut, kemudian ini sisi, kemudian ini sudut. Jadi ini
jenis dari syarat yang terbentuk, yaitu sudut, sisi, dan sudut. Sehingga dapat dikatakan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE yang terbukti pada syarat yang ditentukan, yaitu sudut syarat SD, S, dan SD, artinya sisi, sudut, sisi. Baik, sekian video pembelajaran mengenai kongruensi segitiga. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni.